Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dalam mata pelajaran yang sama, yaitu IPS. Kali ini materi ini adalah materi pertama setelah UH kita yang pertama. Apa materinya? Materinya tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk materi ini, kita harus tahu dulu apa itu dinamika. Dinamika kata lain dari perubahan penduduk. Ya, dinamika itu adalah sama maknanya dengan perubahan penduduk. Nah, jadi apa saja yang berubah dari penduduk tadi itu? Kita lihat. Yang pertama yang berubah adalah jumlah penduduk. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi di sini adalah persebaran penduduknya. Kemudian yang ketiga, komposisi. Komposisi ini artinya adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Misal, berdasarkan usia, berdasarkan jenis pekerjaannya. Nah, atau berdasarkan rasnya, itu namanya komposisi, dan berdasarkan agama. Tergantung kriteria yang kita inginkan, itu komposisi. Nah, sekarang kenapa terjadi yang namanya perubahan penduduk? Perubahan penduduk terjadi karena adanya, yang pertama karena adanya kelahiran, kemudian karena adanya kematian, yang ketiga karena adanya migrasi. Migrasi ini ada dua, ada imigrasi dan ada emigrasi. Kalau imigrasi adalah penduduk yang masuk ke suatu daerah atau suatu negara. Kalau emigrasi adalah penduduk yang keluar dari suatu daerah atau suatu negara. Nah, perubahan penduduk ini karena ini tadi. Ya, yang berubahnya ini. Oke? Paham sampai di situ ya? Oke. Nah, itulah yang dinamakan dengan dinamika penduduk. Ya, itu yang dinamakan dengan dinamika penduduk. Nah, perubahan keadaan penduduk tadi atau komposisi penduduk tadi itu adalah adanya budaya, etnik, dan juga agama. Sampai di situ paham tentang dinamika penduduk di dunia? Nah, kemudian kita lihat dinamika penduduk negara Asia. Kita lihat komposisi yang pertama, itu berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah penduduk tahun 2005 sebesar 3.921 juta jiwa. Tahun 2015 4.397 juta jiwa. Nah, karena sensus dilakukan selama 1 kali 10 tahun, jadi pertambahan sebesar 476 juta jiwa selama 10 tahun. Nah, berarti di sini yang berubah adalah jumlah penduduknya. Nah, kemudian kita lihat tahun sekarang, tahun 2020. Tahun 2020 sebesar 4.641.054.775 jiwa. Nah, terjadi pertambahan sebesar 244 juta itu selama 5 tahun. Oke? Nah, kita lihat negara di Asia dengan penduduk terbesar itu ada di Cina. Cina itu masuk Asia bagian timur. Kemudian di India, Asia bagian selatan, Indonesia Asia bagian tenggara, dan ini juga termasuk paling besar di dunia. Masuk lagi di situ adalah Amerika Serikat. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, komposisi berdasarkan usia. Berdasarkan usia, di Asia sebesar 25% penduduk berusia di bawah 15 tahun. Kalau kita bawa pada pelajaran kelas 7 kemarin, ini adalah penduduknya belum produktif. Kemudian yang kedua, 8%, yaitu usianya 65 tahun ke atas. Ini tidak produktif. Yang ketiga, itu 67%, usianya 15 sampai 65 tahun ke atas. Ini yang produktif. Artinya, penduduk di benua Asia banyak yang usia produktif. Ya, tergolong usia produktif dengan laju pertumbuhan penduduk 1,5% per tahun. Ya. Nah, kemudian kita lihat berdasarkan
kita lihat kualitas penduduknya. Nah, kualitas penduduk itu kita lihat berdasarkan HDI. HDI ini adalah Human Development Index atau IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, kualitas penduduk Asia itu ternyata bervariasi. Bervariasinya seperti apa? Ada yang kualitas penduduknya tinggi. Itu negaranya apa? Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei Darussalam, Cina, dan Saudi Arabia. Nah, apa indikator dari HDI tadi itu? Indikator dari HDI itu adalah angka harapan hidup sejak lahir. Angka harapan hidup sejak lahir itu maksudnya kesehatannya. Kesehatannya cukup bagus. Kemudian pendidikannya bagus. Kemudian pendapatan per kapitanya. Nah, didapatlah inilah negara-negara yang kualitas penduduknya tinggi di benua Asia. Kemudian yang rendah itu ada di Nepal. Artinya di Nepal ini angka harapan hidupnya lebih rendah. Artinya kesehatan masih kurang di situ. Pendidikan juga kurang. Pendapatan per kapita menjadi lebih rendah. Kalau kesehatan rendah, pendidikan rendah, otomatis pendapatan per kapita juga akan rendah. Jadi ketiga indikator tadi itu akan saling menunjang. Jadi ada hubungannya ketiga indikator tadi itu. Kalau Indonesia, nah Indonesia kan masuk benua Asia, masuk kualitas yang mana dia? Tergolong yang mana? Indonesia masuk tergolong kualitas yang sedang, kualitas penduduknya. Nah, kemudian kita lihat komposisi berdasarkan ras. Berdasarkan ras, benua Asia itu ada 3 ras utama, itu ras Mongoloid. Ras Mongoloid ini adalah berkulit kuning, ya, berkulit kuning. Kemudian Kaukasoid berkulit putih dan Negroid berkulit hitam. Kita lihat pembagiannya. Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas penduduknya adalah Kaukasoid atau nama lainnya adalah Europaid. Artinya di sini adalah banyaknya yang berkulit putih. Kemudian di Asia Timur dan Asia Tenggara, kita contohnya Asia Tenggara, Asia Timur contohnya Cina tadi, itu sebagian besar itu Mongoloid berkulit kuning. Asia Selatan bagian tengah itu didominasi oleh Kaukasoid berkulit putih. Asia Selatan di bagian selatan didominasi oleh orang Negroid, contohnya Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Asia Barat, khususnya Yaman dan Oman didominasi oleh ras Negroid. Asia Kecil, Asia Barat, Timur Tengah, bagian utara didominasi oleh ras Kaukasoid atau Europaid dan juga di situ ada orang Negroid. Sampai di situ paham tentang benua Asia, perubahan penduduk di benua Asia. Nah, untuk informasi, di benua Asia itu juga memiliki budaya yang sangat beragam. Budayanya kita lihat dari segi agamanya. Agamanya juga banyak di situ, ada agama Islam, Kristen, Buddha, Yahudi, Sinto. Ya. Nah, kemudian kita masuk dinamika penduduk benua Amerika. Yang pertama kita lihat dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk tahun 2005 itu berjumlah 888 juta jiwa. Kemudian tahun 2015 banyak 987 juta jiwa. Berarti terjadi pertambahan penduduk sebesar 99 juta jiwa. Tahun 2020 sebanyak 1,2 miliar jiwa. Artinya terjadi pertambahan penduduk. Nah, di sini laju pertumbuhan penduduknya itu cukup rendah dibandingkan dengan benua Asia. Itu hanya 0,9% per tahun. Ya. Kemudian kita lihat komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia. Berdasarkan usia, 24% penduduknya berusia kurang dari 15 tahun. Artinya penduduknya belum produktif. Kemudian 10% berusia 65 tahun atau lebih. Ini tidak produktif. Kemudian 66% berusia 15 sampai 65 tahun. Nah, di Amerika penduduk usia produktif juga lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia belum dan tidak produktif. Kemudian kita lihat kualitas penduduknya. Ya sama ya, kualitas penduduknya dilihat berdasarkan HDI atau IPM. Kualitas penduduknya juga bervariasi. Itu penduduk yang sangat tinggi
ada di mana kualitas penduduknya sangat tinggi? Ada di Amerika Serikat, kemudian Kanada, Argentina, dan juga Chile. Yang kedua, kualitas penduduk yang tinggi ada di Meksiko, Brazil, dan sejumlah negara Amerika Latin. Kemudian yang sedang, Paraguay dan Bolivia. Artinya di benua Amerika ini kualitas penduduknya sudah sangat bagus sekali. Tidak ada lagi penduduknya yang kualitas penduduknya rendah. Nah, kemudian kita lihat penduduk asli dari benua Amerika. Penduduk asli benua Amerika itu berasal dari suku Indian. Nah, artinya penduduk asli Amerika itu orang Indian. Berkulit apa dia? Ya, berkulit hitam. Artinya orang Amerika itu bukan orang berkulit putih aslinya, tapi orang berkulit hitam. Kemudian suku lainnya adalah suku Eskimo. Kita lihat penduduk pendatangnya siapa saja. Penduduk pendatangnya ada yang ras Negroid, nah dari Afrika. Kemudian ras Mongoloid dari Asia. Ada ras Kaukasoid dari Eropa. Budaya Amerika itu juga terbagi dua. Ada budaya Amerika Utara. Amerika Utara itu ada di Amerika Serikat dan juga di Kanada. Yang kedua ada budaya Amerika Selatan dan juga Amerika Latin. Kita lihat budaya Amerika Utara. Nah, ini gaya berbusana dari Amerika Utara, yaitu di Amerika Serikat ada celana jeans. Nah, yang suka pakai celana jeans artinya itu adalah budaya dari Amerika Serikat. Kemudian musik hip hop. Nah, ini Amerika Utara ya, Amerika Utara. Kemudian bola basket. Nah, makanannya apa? Makanannya ada hotdog, hamburger, Kentucky. Itu contoh dari makanan dari Amerika Serikat. Ada lagi, nah ini topi koboi. Budaya dari Amerika Serikat. Kemudian kita lihat budaya dari Amerika Latin. Nah, Amerika Latin ini tariannya, kita lihat tarian samba itu dari Brazil, tarian tango dari Argentina dan Uruguay, ada lagi cumbia dari Kolombia. Oke, sampai di situ anak-anak ibu sudah paham semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh dijapri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.